Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afa Musli dari Offering S1 Belajar dan Pembelajaran, di mana akan menerapkan RPP dalam pembelajaran sistem gerak manusia. Model pembelajaran yang digunakan di sini adalah bersiklus yang utama. Model pembelajaran bersiklus diterapkan di aktivitas pembelajaran secara keseluruhan yang menjadi pacuan pembelajaran. Lalu diterapkan STAD atau model pembelajaran Student Team Achievement Division dilaksanakan saat aktivitas berkelompok, mendiskusikan materi, serta berfungsi merinci model pembelajaran bersiklus. Metode pembelajaran yang digunakan di sini adalah Discovery Learning yang memungkinkan siswa lebih aktif, mandiri, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Metode ini yang paling menunjang model pembelajaran STAD. Metode ini mulai dilaksanakan saat pembentukan kelompok hingga penarikan kesimpulan materi oleh siswa yang nantinya akan dibantu oleh guru. Media pembelajaran ada 5, yang pertama PowerPoint, kedua papan tulis, yang ketiga ada lembar kerja siswa atau LKS atau LKPD, lembar kerja peserta didik, peraga replika rangka manusia, serta sumber yang ada di internet. Mengenai pembagian kegiatan belajar mengajar atau KBM ada 3, yakni pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Langkah-langkah pembelajarannya ada 5, yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah KI atau kegiatan inti, KBM atau kegiatan belajar mengajar, dan diakhiri oleh penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, selamat pagi. Jadi sebelum kita pelajaran biologi, saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu sebagaimana rutinitas. Silakan ketua kelas. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelum kita memasuki bab yang baru, bab kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai sistem syaraf. Nah, dalam sistem syaraf itu ada hubungannya pada bab selanjutnya ini. Kira-kira kalian tahu nggak, sebelum kita memasuki materi, pada saat kita mengambil barang, nah itu kan kita memakai tangan. Nah, apa saja kira-kira organ yang berhubungan dengan gerakan tersebut? Coba, saya ingin tanya terlebih dahulu pada anak-anak di sini. Apa ya? Ya. Tulang, Pak. Oh iya, tulang. Terus apa lagi? Sendi-sendi, Pak. Sendi. Oke. Terus? Otot, Pak. Oke. Oh iya. Jawabannya udah bagus semua, sudah sedikit mengerti memasuki bab. Jadi saat hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem gerak. Nah, bagaimana mengenai sistem gerak tersebut akan kita pelajari. Oke. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran mengenai bab sistem gerak, Bapak mau presensi terlebih dahulu ya. Nanti sekalian kita bentuk kelompok. Nah, kelompoknya kalian yang mengatur apa, Bapak? Bikin sendiri aja, Pak. Bapak Bikin sendiri. Kita mulai absensinya dan sekaligus bikin kelompok ya. Gini aja, nanti kalian setorkan nama-namanya dari masing-masing kelompok gitu ya. Oh iya, Pak. Lalu nanti Bapak absensi masing-masing. Oke, silakan bikin kelompok. A few moments later. Baik, karena kalian sudah tadi mengumpulkan daftar nama, nah nanti masing-masing kelompok silakan berdiskusi dan membahas soal yang ada di LKS bab sistem gerak halaman 250. Nah, untuk LKS-nya sendiri kan sudah ada tuh LKS biologi yang seperti ini. Nah, silakan dari masing-masing kelompok membahas di halaman tersebut, mempelajari satu sama lain, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti Bapak cek dari masing-masing kelompok tersebut. Baik, karena tadi itu sudah mengumpulkan daftar nama kelompok per kelompoknya ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai sistem gerak, namun dari masing-masing kelompok nanti akan membahas terlebih dahulu mengenai bab sistem gerak tersebut. Nah, nanti silakan masing-masing kelompok membuka LKS biologi yang ini. Ya, sudah punya semua kan ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, buka halaman 56. Nah, mengenai bab sistem gerak nanti dibaca sampai halaman 65. Oke. Saya beri waktu kurang lebih 45 menit gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut.
Nah, sekaligus di situ ada beberapa pertanyaan, silakan dikerjakan juga. Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, silakan saya beri waktu mulai dari sekarang. Oke, sembari Bapak nanti mempersiapkan materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, siswa diminta untuk membuat suatu pertanyaan dan membuat suatu hipotesis mengenai materi yang akan dibahas. Siswa juga diperbolehkan untuk bertanya kepada guru secara perwakilan per kelompok yang kemudian menyampaikan kepada kelompoknya masing-masing. Guru juga akan melakukan cek pada masing-masing kelompok mengenai perkembangan pembahasan materi dalam suatu kelompok tersebut, serta membantu kelompok jika menemui kesulitan dalam diskusi materi, sehingga siswa tidak terpaku pada satu referensi saja. Selain itu, guru juga melakukan observasi guna penilaian sikap dan psikomotor pada tiap masing-masing siswa selama kegiatan berlangsung, khususnya dalam kelompok tersebut. Pada tahap ini merupakan tahap kedua dari discovery learning, yakni problem statement atau menanya, sekaligus tahap ketiga yakni data collecting atau mengumpulkan informasi. Siswa mengolah data yang telah diperoleh dan merupakan tahap keempat dari discovery learning, yakni data processing atau mengasosiasikan. Kemudian dilanjutkan pada tahap kelima dari discovery learning, yakni verification atau mengasosiasikan, di mana siswa akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan serta melanjutkan pada tahap keenam dari discovery learning, yakni generalization atau menggeneralisasikan. Pada akhir pembelajaran, guru akan menjelaskan materi dan meluruskan konsep-konsep yang perlu diperbaiki dalam diskusi kelas, serta membuat kesimpulan bersama siswa. Baik, dikarenakan pelajaran kita sudah selesai untuk biologi mengenai sistem gerak, jadi saya harapkan dari masing-masing siswa itu memahami betul mengenai sistem gerak yang telah disampaikan tadi ya. Diskusinya juga cukup bagus tadi ya, diskusi kelompoknya. Saya harap juga nantinya ini dapat membawa kebermanfaatan kepada kita, tidak hanya secara di sekolah saja, tapi juga penerapan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Ya, mungkin ketua kelas saya mohon bantuannya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya Pak, siap. Sebelum menutup kelas pada hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.